Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 TPB 54 akan menyampaikan tugas besar mata kuliah biologi dasar kami mengenai biomimikri yang berjudul Sensor Pendeteksi Gempa pada Bangunan yang terinspirasi dari antena semut. Sebelum membahasnya lebih lanjut, perlu kita ketahui apa itu biomimikri. Biomimikri adalah pendekatan dalam ilmu dan teknologi yang terinspirasi oleh alam dan organisme hidup untuk merancang solusi yang inovatif. Istilah biomimikri berasal dari kata Yunani, bios yang berarti kehidupan, dan mimesis yang berarti meniru. Konsep biomimikri melibatkan, mempelajari, dan meniru prinsip-prinsip, pola, dan desain yang ada di alam untuk mengembangkan teknologi, produk, dan sistem yang lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Biomimikri bertujuan untuk menciptakan inovasi yang berkelanjutan dan dapat mengatasi berbagai tantangan manusia, seperti energi terbarukan, desain produk ramah lingkungan, pengelolaan air, dan pemulihan lingkungan. Latar belakang. Indonesia merupakan negara yang berada pada jalur pertemuan 3 lempeng tektonik. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi daerah rawan akan terjadinya gempa bumi. Menurut data BMKG didapatkan bahwa selama tahun 2022 telah terjadi sebanyak 10.000 lebih kasus dan pada 2023 telah terjadi 11 kasus gempa bumi. Gempa bumi dapat didefinisikan sebagai pergeseran tiba-tiba permukaan bumi yang kemudian akan dapat menimbulkan getaran yang disebut dengan gelombang seismik. Ketika gelombang ini mencapai permukaan bumi, getarannya akan dapat merusak bangunan-bangunan yang tidak dapat meredam getaran tersebut, sehingga mengakibatkan banyak bangunan runtuh. Berdasarkan hal tersebut, kami memiliki ide untuk membahas mengenai konsep biomimikri, yaitu mengenai sensor pendeteksi getaran pada bangunan yang terinspirasi dari antena semut. Semut menggunakan antenanya untuk berkomunikasi satu sama lain dan juga untuk merasakan getaran di permukaan tanah yang terkait dengan ancaman seperti predator dan gempa bumi. Antena semut memiliki rambut halus yang memungkinkan semut merasakan getaran dan gerakan di sekitarnya dengan sangat sensitif dan efektif. Rambut halus pada antena semut bekerja sebagai sensor mekanik yang berfungsi merubah gerakan menjadi sinyal listrik yang kemudian diolah oleh otak semut. Prinsip atau cara kerja alat sama halnya dengan antena semut. Sensor pendeteksi getaran pada bangunan terinspirasi dari antena semut yang memiliki membran sensor tipis dan fleksibel, serta sensor piezoelektrik yang terpasang pada sisi bawah membran sensor. Ketika sensor terkena getaran, membran sensor akan bergerak dan menyebabkan perubahan tekanan pada sensor piezoelektrik. Sensor piezoelektrik ini akan mengubah getaran menjadi sinyal listrik yang kemudian diolah oleh sistem elektronik untuk dihubungkan ke sirene yang akan berbunyi saat mendeteksi getaran. Alat akan dipasangkan di beberapa titik. Jika alat mendeteksi adanya getaran di salah satu titik, maka alat tersebut akan mengirimkan sinyal ke alat di titik lain. Jika alat lain tidak mendeteksi adanya getaran di titiknya, maka getaran tersebut bukanlah suatu gempa bumi. Namun, jika alat di titik lain juga merasakan adanya getaran, maka alat akan otomatis membunyikan sirene yang terhubung. Manfaat alat. Alat sensor ini dapat digunakan untuk mendeteksi dan memonitoring terjadinya getaran atau gempa bumi yang terjadi di sekitar bangunan, sehingga nantinya akan dapat meminimalisir resiko yang terjadi kecelakaan dan kerusakan di area bangunan. Kelebihan dan kekurangan alat. Dengan prinsip kerja yang mirip dengan antena semut, sensor pendeteksi getaran pada bangunan terinspirasi dari antena semut ini dapat memberikan hasil pengukuran yang akurat dan efektif dalam pemantauan struktural bangunan. Sensor ini memiliki potensi untuk digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pemantauan kondisi bangunan, pengawasan keamanan, dan sebagainya. Namun, penggunaan sensor pendeteksi getaran pada bangunan yang terinspirasi dari antena semut ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti rentan terhadap gangguan lingkungan, memiliki sensitivitas yang terlalu tinggi sehingga memerlukan filtering pada sinyal, dan memerlukan kalibrasi secara berkala untuk menjaga akurasi pada hasil pengukurannya.
Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.